Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam PA kita. Namun sebelumnya kita angkat pujian kita, Aku Mengasihi Engkau Yesus. 3, ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mau mendalami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga melalui firman-Mu ini Tuhan, kami terus hidup bertumbuh di dalam Engkau, kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati PA kami pada malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita masuk dalam PA kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8. Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8. Namun yang menjadi ayat pokok kita di sini kita baca di ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama dalam hitungan saya yang ketiga. 2, 3, ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Puji Tuhan, tema kita pada malam hari ini yaitu berbuah. Nah, berbuah artinya hasil atau ada hasil. Nah, di dalam kehidupan kita, Tuhan menginginkan supaya kita itu menghasilkan buah atau kita berbuah. Ada hasil dalam kehidupan kita, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan untuk kita berbuah, menghasilkan buah, kita harus melekat pada Tuhan, kita harus hidup di dalam Tuhan. Seperti yang sudah kita baca tadi di ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus melekat pada Tuhan. Kita harus hidup di dalam Tuhan sehingga kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Seperti perumpamaan yang sudah kita baca tadi, pokok anggur itu digambarkan Yesus Kristus, dan ranting-rantingnya itu digambarkan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya akan Kristus, dan kita harus melekat. Coba kalau misalnya ranting tidak melekat pada pokoknya, tentunya tidak akan menghasilkan buah. Dan begitu juga dalam kehidupan kita, kita mau melekat supaya kita menghasilkan buah. Dan jangan hanya kita melekat terus dan kita saja yang hijau, tetapi ada buah, ada hasil. Berbuah dalam kehidupan kita itu ada manfaatnya, kita berguna atau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan ada konsekuensi kalau misalnya kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kalau kita tidak melekat di dalam Tuhan, yaitu seperti yang sudah kita baca, nanti kita akan dipotong lalu dibakar. Ini berbicara tentang kehidupan kekal. Kalau kita tidak berbuah, maka kita tahu kedepannya nanti kehidupan kita akan kemana. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita hidup di luar Tuhan, maka nanti kita masuk neraka. Begitu juga kalau kita misalnya berbuah dalam kehidupan kita, kita hidup di dalam Tuhan, maka kehidupan kita kedepannya nanti akan masuk surga karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Nah,
buah apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Kita bisa baca di Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 23. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 23. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Nah, inilah buah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ini buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita, yaitu buah-buah roh. Ada kasih, kita harus memiliki kasih dalam kehidupan kita, mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita. Kemudian kita harus ada sukacita, apapun keadaan kita harus memiliki sukacita dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, terus kesabaran, tidak cepat emosi, tidak mudah langsung darah tinggi. Kemudian ada kemurahan, kebaikan, kita selalu menolong orang, berbuat baik kepada orang, walaupun terkadang sering orang berbuat jahat kepada kita, namun kita belajar untuk selalu melakukan kebaikan, karena inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Buah ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kemudian ada kesetiaan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau tetap setia di dalam Tuhan, karena Tuhan lebih dulu setia bagi kita. Kemudian ada kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri. Dan inilah buah-buah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi saat ini kita masuk dalam ruang diskusi kita. Saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara-saudara, dan mungkin saudara-saudara bisa memberikan argumentasinya. Jadi diskusi kita yang pertama yaitu, apakah saudara sudah menghasilkan buah dalam kehidupan saudara? Sudah. Puji Tuhan, semuanya sudah menghasilkan buah. Dan yang kedua, apa buah yang kamu hasilkan? Bisakah kamu jelaskan? Kak Mai? Kasih, sukacita, yang lainnya ya. Contohnya kasih, saya masih belajar, walaupun nggak sepenuhnya saya lakukan, tapi setidaknya saya masih di tahapan belajar. Walaupun ada misalnya contohnya orang yang coba menjahati saya, yaitulah saya coba menerapkan yang namanya kasih, walaupun berat, tapi saya masih belajar untuk melakukannya. Saudari Eten? Setia melayani. Ada juga kesetiaan melayani. Kalau kategori ya dari yang jadi bahasa tadi dalam kitab Galatia ya, walaupun usia sudah tua juga kita tetap masih belajar ya, yang tentang kasih, sukacita dan sejahtera, semuanya masih belajar sampai sekarang ya. Intinya tetap belajar melakukan. Puji Tuhan, berarti kita semuanya sudah memiliki buah dalam kehidupan kita, dan kita mau tetap terus terapkan buah itu dalam kehidupan kita. Kita tetap terus menghasilkan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita, sehingga kalau kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita berbuah di dalam Tuhan, maka saya yakin percaya kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Kita akan menerima kehidupan yang kekal, atau kita akan masuk surga. Puji Tuhan, demikian PA kita pada malam hari ini. Mari kita tutup PA kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian kita. Terima kasih Yesusku. Tiga ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat waktu malam hari ini yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan PA kami pada malam hari ini. Biarlah firman yang sudah kami pelajari, firman yang sudah kami dalami Tuhan, Roh Kudus memampukan kami terus untuk kami tetap terus hidup di dalam Engkau Tuhan, terutama di dalam kehidupan kami. Kami mau terus menghasilkan buah, sehingga ketika kami menghasilkan buah, maka kehidupan kami akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau tutup ibadah PA kami pada malam hari
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.